mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang menghamilkan bayi luar biasa, sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil, Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kushairi ada enggak? Pak Amil Kushairi. Ya. Beliau tuh, Pak Amil Kushairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedog, parebut adzan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut ping-ping domat. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang. Akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu. Hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Naon cenah? Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dah hikam dipakai ku lain salik dengan bahan pidato. Ayyuhas salik. Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut langit 1 sampai 7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha. Alam kosong setelah langit ke-7 ke sana, barulah masuk ke laut yang disebutkan hajiz bainal haromain. Kita itu di sini, di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh tahun teh iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa nggak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Nggak ada yang mendebut pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar 9, oleh penembak 9, oleh pesilat 9, tidak oleh Wali Songo. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya bag, ngaco deh, wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, ceksa. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama, Pak Jajan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu, apa itu? Sekarang.
Orang dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewa ente. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 pan naon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini, ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Hati. Kolbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Babeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari, dengan kencaknya kalau ulen, dengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teas laja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah. Tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati, hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada nggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana-mana. Kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun. Itulah suluk. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh nah. Hikam itu jadi oh tuh. Jadi hantam jadi bahas. Itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Tinggang mangi hiji hikmah, ngagogoreng nu beunghar, ngagogoreng tukang usaha, ngagogoreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang gelarnya tinggi, mana ada. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Main poli nu dipakai aturan puguh beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana.
Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus bae. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Ayana pikiran, aduh pimanaun aja kan. Putus asa lagi. Maaf. Pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Said Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol sabaraha botol arak sudah menghabiskan berapa wanita. Kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan? Karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi Sayyidul Mudala, rajanya dari semua yang adil, disebut Adlul Umariyah. Itu daur ulang itu. Wali mah gitu. Apakah Bapak dan Ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar? Waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, "Ayyuha syaihu agullak, kam rakaatan dia salat kul yaumin wa lailah?" Berapa rakaat dia salat sehari semalam? 1000 rakaat, subhanallah, kata dia. 1000 rakaat salat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat salat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, enggak keberatan saya menyebut. Mantan aya awewe bengal teh naon? Gitulah, anak mah teu wani nyebutna, dirinya nu nyebut ha. Jablay. One bargain. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh. Ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu. Ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan? Belanja aja ke sini ke situ gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celok. Di dia aya di ditu aya jajan mah. Kunaon jajan masantren di Cikole hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem hayang memperdalam balagoh, kunaon di Salajamu memperdalam balagoh jeung sajabana. Kunaon ka Suryalaya diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel aya. Jajan aya di Tamal ban depan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug gue. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko? Malu mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud mesin macet? Saya orang bodoh, lemah di sinilah pada sini, belajarlah pada semua, enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari, itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kiai Udin mengatakan, iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha.
Langit 1, langit 7 ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada ihtadar rohiluna binu bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas, dibedot, dihanap. Urang kaluhur jejak kuti luhur. Aduh ampun. Udah deket ke atas diseblok deui make oli haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai. Bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup. Naiknya cukup. Hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian. Di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung ting, nu penting urang mah capek we ayo we ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakeun terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu, di manaeun? Bogoh itu manaeun da? Wah gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini enggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jejen? Sampai hari ini belum berhasil. Mau digerakkan, alus jadi gerakan lungse. Kan baik gitu. Gawean itu penting. Saya dulu keliling sendiri Pak. Pakai motor ke Kalbur Kidul. Hudang. Gugah. Tayo masih gitu. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebenaran dipotona keur loba heuh. Bisipan memeh enteng ngomong, anak heula nu ngomong heuh. Wah, eta mah beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenpan awewe mah halus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau perempuannya seperti di Taif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju, pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan. Numpak motor cing jarius awewe kemana-mana ai ka masjid teu meunang itu usul fikih ti mana ngaji teh mana itu seri itu aja ai diajak mikir jernih mah jelema kahartieun nu ripuh dia ente awewe lalaki alhamdulillah kita berani mengatakan begini. Saya testimoni, ada pembuktian dulu. Ini sudah berjalan 20 tahun terus saya fluktuatif naik turun kan bae da urang anu penting capek gawe. Nu repot mung gawe-gawe acan, putus asa gimana? Jangan begitu. Baik, saya percepat hadirin. Sampai di mana tadi? Sampai usul kembali kepada rajiun kepada hikam. Ini adalah apa? Manuver teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik. Mari kepada apa tadi mabadi asyrah. Maudu'nya af'alul qalbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata di Arab sekalipun di Timur Tengah memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu Kang Ibnu supaya jelas. Sebab ini maudunya kolbu. Yang tadi gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru.
Suka merokok penyakitnya paru-paru, tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Tamah heureuy tong diwarona gitu. Maklum mau balik guys ngomong sok ngacapruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini, daging hati. Daging hati itu liver, bahasa Arabnya kabid ya. Ini jantung, ini yang sering disebut sanubari. Jawab dulu, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Sanubari, ngomong. Sanubari. Sanubari. Pernahkah sanubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sanubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau daleman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena aya budak bodoh si jajan yang ngomongkeun Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina jeung sajabana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sanubariun ya-nya buang. Jadi sonbur buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna na munjid teu kapanggih. Komo dina komus lalamet mah teu kapanggih. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih, beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan. Ternyata sonbur itu, jangan kaget, nama buah. Sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur 3. Awas, ada permainan ini, ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam. Sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo, teror. Gitu. Cek. Ngalayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung digarwan bujurna. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kade aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang ti luhur, wahai Musa sa. Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku, ku berikan tongkat pusaka, Maaf ya minik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoy. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami. Alat saya menggembalakan kambing. Itek peragi ngangon doma biasa kai. Loin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhulang iraha menang kotak ajaib. Tambah di TV, hayo serba ajaib, ajaib bohong gua. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor menyebutkan, "Mang Jajan, ayo ngomong Jajan." Ini harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love, Valentine. Love gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Di baju gambar love, di balon gambar love di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur.
Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur, maka disebut sonubari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonubari, ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula anu kieu-kieu ngaji hikam teu puguh, Kang teu puguh arahna, ka mana jigna. Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudgoh kepiawaian komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman, beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging, dia baik semua baik, dia buruk semua buruk, dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadisnya sahih. Saya paham insyaallah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kalbu, ini bukan kalbu. Kalbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa Kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai, Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek Kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Dalam banu penyanyi teh ahli makrifat, dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadenge syair Arab meni di Allahan ente mah. Mun ngadenge lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan, apa? Aku dekat engkau. Gitulin? Aku jauh, engkau jauh. Pan eta teh hikam eta teh. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh luluhur Sunda Sumedang, guru saya. Ya saya bati ngaguru ka kiai, ngaguru kan kitu. Jararo di kasunaan. Tah jeung Pak Haji Alison kuring. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah secret, rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah, kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pajajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia, tapi hati-hati. Berjuta-juta orang ke sana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutna setengah jam teu asa ngampleh ya leungeun. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimin, amin, amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja, Libya raja, Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan Ka'bunnya, batu yang digapak oleh sayapnya malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irhor kamu ka irhor kamu ka Ka'bahna diri maneh teh diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam. Fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yuk. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke modulnya af'alul qal wal hawas. Nggak ngurus kolbu aja, yang diurus juga hawas.
badan, perasa, min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan mau makrifat kepada alamul ghuyub, zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu pangmulia-muliana ilmu. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha. Menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah temake tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa. Salat gadebeg-gadebeg teu kehusuan sah-sah saja menurut fikih. Tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadeknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kumaha deui? Iya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad ad-Dauli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung, lain ciptaan jelema. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna mah menang jelema, ngaranna menang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah. Wa wahahu ila rasulih, diwahyukan kepada rasul wal anbiya qablah fa innahu ruhus syara'i, merupakan ruh dalam syariat wal ajyal an munazzalah kulliha. Terus apa namanya ilmu tasawuf? Diambil dari sofa was sufi bin sofa qalbu. Punten ieu jeung peribados mah kurang pas ya. Ma'khudun minat tanasina sofa tina sopun kerasna tina minas sufi. Wios lah kan beda pendapat, cari di kitab lain masih ada. Istimdad sumbernya Alkitab dan Sunnah dan asar hadis-hadis an khawasil ummah. Apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Wajib aini, fardu ain pangarsa. Belajar tasawuf itu fardu ain, semua orang harus tasawuf. Ulama tasawuf, pejabat, cendekiawan harus tasawuf. Pengusaha, seniman, atlet, sia kabeh nyaa mentak ge. Tidak ada segmen, tidak ada komunitas yang ditinggalkan. Menjadi kiai teh kos hakim, salah bener, nu salah jahanam, nu bener surga. Kitu wungkul mah babari. Bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga? Itu tasawuf itu. Ya, saya mau nanya. Mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni? Naon sih bahasa Indonesiana badigul teh? Hah? Tunggul mah sunah-sunah keneh. Wah meureun lah. Akar mah sarua akar ge. Geus lah badigul. Mahal mana meja yang dibuat oleh mebeler, ahli mebel, antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni. Papan biasa meja begini paling berapa? 300.000 dapat. Tapi papan nu dijieun tina badigul mahuni nu dijieun 3 bulan teh 7 juta. Saya kalau masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, nah sok kana ke hotel bintang 5 bubuhan tara mayar. Pangmayarkeun ku panitia. Ya, suka ada kan? Dijajakan tuh di depan. Saya nanya kepada pelayan, Dek, berapa ini? Itu ada harganya Pak. Oh iya. Kira enggak? 7 juta, meja 7 juta. Sebab dia dibuat dari badigul yang rogok teh. Ari ngome jelema geus balager mah euy. Kadang-kadang kita begini loh. Senangnya bergaul dengan orang baik aja. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik. Memang daripada kabawakeun kita dimending entong heuh. Tapi kudu nama orang bisa ngomeh anu goreng jadi halus. Makkah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat Islam. Mesir dulu tempatnya Firaun dirubah menjadi pusat Islam. Kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anu genah weh. Ustad kemana geus gege moal deui? Saya mah rek pindah we. Masyarakat di kampung ininya enggak bener keras, Pak.
pindah ke sana. Waduh, pindah deui we keras. Capek Pak, di mana-mana ge keukeuh gitu. Ya. Saya pernah 3 kali keluar dari Nagrog ini. Saking pusing menghadapi masyarakat di sini. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah. Jakarta di Ciputat saya bikin pesantren. Sunanul Husna Al-Jaiyah disebutnya. Kenapa disebut Sunanul Husna? Sebab yang wakafnya Haji Sinen, orang Betawi, jadi Sunan. Husna Pak Haji Hasan adina. Al-Jaiyah akina karena Pak Jai. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah buktinya sekarang ternyata Nagrog disumpingan ku pengersa sadaya. Padahal ini kampung kelabu masa lalunya. Kokom, tahu Kokom? Komunis. Sedikit cuma 85%. Kelas. Sekarang alhamdulillah robah. Baik, saya lanjutkan. Dari mana namanya? Namanya ilmu tasawuf sudah tadi, istimdadnya dari Quran. Hukum syara'nya wajib ain. Masailuh qadayyahu al-bahitha an sifatil qulub. Qadiyah yang membahaskan sama sifat-sifat kalbu. Selesai. Apa itu mabadi asyarah. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi iku setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal. Nuksonur rojai utawi sudane pangarep-ngarep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Baca bersama. Min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sekitar sampai hikmah ke-50 santai Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Udah klemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang mamean dere. Ingin memperbaiki diri. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. Tuh, geus kadinya. Naon cenah? Kalau Bapak yang sudah ditalkin zikir sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi, Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di Jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal,
Apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Syukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak? Caranya enggak karena mentang-mentang apa? Dekat lalu main apa? Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta, dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah jauh apa dekat? Jauh, bingung ngajawabna. Mudah. Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongna. Nah, cenah? Cara tadi rumah bupati, prosedur nama wayah naik kepala buan ratu. Ngagidi kaditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut, terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai Sunawe atau ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Darawasna marawas ke Sunda abdi teh nyangem teh. Ngancek itu menurut, aduh enak-enak kamu ketawa, aku nggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cing nyaho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar. Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama. Mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut, dari jabarut ke lahut, nggak sama ke curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan, dari bumi ke langit satu sampai langit 7, langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut, bukan di atas Sidrah Muntaha rop-rop kobakosen awatna les tanpa karana, maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri, hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disang-sarikeun ente ku batur. Mada kalamuk masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae nu ngomekeun di urang. Ini ulama besar. Guru besar sekali. Hadirin, maka malaikat Jibril saya di TV lihat. Prof
profesor, dokter, kiai gede, mau wali konang, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Nggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah, ieu mah lain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya, yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebut lagi Zulaikha di orang mah. Da Zulaikha sadaleho di geus salah dewa. Kuloba ieu omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji, saya Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja, gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur, 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon. Tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Bara-bara negara ngurus daerah ge biak modal hayo, biak stimulan terus-terusan, umatnya teh bangkit-bangkit. Bangkitkan dulu kalbunya, Bung. Kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah, balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor 1 adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi, bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai, mohon maaf. Zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik ngadodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ai ngomong New York. Ai nepi teh ke Garut, balik bododol. Ka Cianjur balik moto-oco. Ka Sukabumi balik momocil. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Enggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha atau atlet atau seniman, selalu saya sebut-sebut itu, Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagea. Janten konggo tingkat ka dieu mah kedah umur 40 tahun. Aduh.
Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun. Baligh 15 tahun. Dari baligh ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat. Salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tilaletik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf tarekat, masih kena sok salah mah. Iya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung aja jadi jelema soleh. Henteu Pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh jelema belagu euy. Hayo cing eces saya ngomong. Belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Hai nganyaho Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga meni teu meunang nyebut goreng tuh, bisi teu adab cenah. Jajan jelema soleh jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Ya, yang disebut soleh wah. Banyak salahnya saya. Banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan roh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskeun diajar mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal eta disebutna ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese di Malayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Allahumma salli ala النبي الهاشمي محمد وعلى